Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Sijunjung. Saya Endang Desrianti dari SMK Negeri 1 Sijunjung. Saya Diana Rosalinda dari SMPN 2 Sijunjung. Saya Rina Sutrayana dari SDN 6 Bukit Dua. Kami bertiga akan melakukan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Rina, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Enda, kabar baik, kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga ya. Baik Ibu, ini sebentar lagi Ibu akan melakukan proses coaching ya. Iya, Bu. Tapi sebelum itu saya akan melakukan langkah awal terlebih dahulu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan memberikan gambaran tentang penilaian kita hari ini, yaitu proses coaching antara coach dan coachee yang akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita tentukan. Terus selanjutnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan di situ akan dilihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee Ibu dan bagaimana coachee merespon, dan tentunya apakah Ibu sudah menyesuaikan dengan prinsip coaching yang sama-sama kita ketahui, ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga ada pengembangan kompetensi. Seperti itu kira-kira Ibu. Kita langsung saja masuk pertanyaan yang pertama ya Ibu ya. Yang pertama ingin saya tanyakan kepada Ibu, yaitu kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching Ibu kali ini? Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk praktek coaching saya nantinya, yang itu presentasi yaitu kehadiran penuh. Yang kedua yaitu menegakkan aktif. Iya, menegakkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, yaitu pertanyaan yang berbobot kepada coaching tentunya. Wah, bagus sekali Bu ya, sudah terlihat ya gambaran-gambarannya. Terus yang kedua, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin sekali Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi Ibu kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan tentunya di sini menanyakan aktif. Jadi saya harus aktif menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya dan memberikan pertanyaan yang menarik, Iya, menarik ya, menggali ya Bu ya. Oke, baik Bu, ini pertanyaan kita yang terakhir nih Bu. Indikator apa yang ingin Ibu lakukan dari proses coaching Ibu kali ini? Baik Ibu, tentunya kalau di sini indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah dalam mengatasi masalah tersebut. Bagus, bagus sekali Ibu. Ternyata sudah terlihat ya apa yang akan menjadi target untuk Ibu nanti sebagai coach. Tentunya saya sangat berharap proses coaching Ibu nanti bersama coach ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan satu apapun, sesuai dengan yang kita bicarakan, yang kita targetkan hari ini. Setuju Ibu ya? Setuju Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Demikian pertemuan kita hari ini. Hari ini Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama Ibu. Assalamualaikum Bu Rina. Ya, waalaikumsalam Bu Diana. Maaf Bu ganggu Bu Rina. Saya datang ke sini sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Bu Rina. Boleh Ibu, nggak apa-apa, tidak mengganggu Ibu. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu untuk menceritakan masalah Ibu pada hari ini? Silakan Ibu. Baik Bu, kebetulan Bu saya sudah melakukan pendidikan guru penggerak ini selama lebih kurang 4 bulan ya Bu ya. Iya Bu. Dan pada saat saya memulai pendidikan itu benar-benar tergerak hati saya untuk bergerak dan menggerakkan rekan sejawat serta warga sekolah Bu.
Dan pada saat itu saya menemukan sesuatu yang membuat saya kurang bisa untuk bergerak, kurang bisa leluasa untuk bergerak, Bu. Dan pada saat itu saya berpikir, bagaimana nilai dan peran saya ini bisa dikembangkan di tengah-tengah rekan sejawat, begitu pula kepada murid dan kepala sekolah saya, dan hal ini bisa sampai nantinya kepada rekan sejawat bahwa praktek mengajar yang sebenarnya adalah seperti ini, atau dalam kata lain ingin berbagi praktek baik, Bu. Baik Ibu, berarti di sekarang permasalahannya Ibu ingin berbagi praktek kepada rekan sejawat di sekolah ya Bu. Baik Ibu, bagus sekali Bu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut Ibu? Sebenarnya gini ya Bu ya, saya melihat permasalahan yang ada, sebenarnya semua pembelajaran yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini memang luar biasa manfaatnya Bu. Dan pada saat itu saya ingin juga rekan sejawat saya mengetahui juga apa-apa yang sudah dalam benak filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebagai seseorang yang mampu menuntun, menempatkan murid pada zamannya serta kodratnya, dan ingin praktek itu yang ingin saya bagikan kepada rekan sejawat saya, sehingganya nanti peserta didik dapat selamat dan bahagia di masa depannya, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Jadi apa yang telah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Apakah sudah Ibu lakukan atau bagaimana seperti itu Bu? Kebetulan Bu, ini yang baru terlintas saja ya Bu ya. Kebetulan saya berusaha terlebih dahulu memberitahukan kepala sekolah saya dan berbagi kepada beliau bahwasanya semua ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak ini sangat luar biasa manfaatnya, Bu. Itu saja mungkin dulu, Bu. Ya, tentunya ya Bu, setiap apa yang kita inginkan pasti ada tantangannya ya Bu. Iya. Seperti itu. Jadi di sini apa tantangan yang dalam Ibu melaksanakan tujuan Ibu tersebut, apa tantangan dalam yang belum Ibu capai seperti itu ya Bu? Begini Bu, rasanya ini hal yang menurut orang mungkin tidak besar, tapi menurut saya ini merupakan hambatan atau masalah, yaitu masalah bahwa saya di sekolah yang sekarang itu merupakan guru baru Bu. Iya. Dan rasanya ini mungkin perasaan saya saja ya Bu ya, Iya, Bu. rasanya mungkin belum akan didengarkan karena pengalaman belum banyak di sekolah ini. Iya. Dan perasaan itu juga timbul dengan kenyataan Bu, bahwa rekan sejawat merasa apalah pendidikan guru penggerak ini gitu Bu. Nah, mungkin itu Bu masalah atau hambatan yang saya hadapi. Baik. Jadi hambatannya seperti itu karena Ibu merasa Ibu baru kan seperti itu ya Bu. Tapi apa yang Ibu butuhkan dengan hambatan yang Ibu hadapi sekarang? Kan pasti ada yang Ibu butuhkan seperti itu. Jadi apa yang Ibu butuhkan dari permasalahan hambatan yang sedang Ibu alami sekarang seperti itu? Yang paling mendasar dari kebutuhan saya itu adalah support Bu, motivasi dari semua lini Bu, dari stakeholder yang ada, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, dan bisa nantinya memperlancar proses pembelajaran yang berpihak kepada murid nanti Bu. Itu rasanya Bu. Baik. Jadi apa rencana Ibu untuk supaya keinginan Ibu ini berjalan dengan baik seperti Ibu berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Ibu, kan mau mengajak teman rekan sejawat berbagi praktek baik seperti itu Bu. Apa usaha Ibu seperti itu? Mungkin yang paling pertama yang ingin saya lakukan yaitu Bu, pada kepala sekolah tadi Bu, saya mengulangnya kepada Ibu kepala sekolah lagi, menyampaikan niat saya untuk berbagi praktek baik. Bisa jadi Bu kepala nanti juga memberikan ruang di dalam komunitas belajar Bu. Nah, di sana nanti saya minta waktu kepada Ibu kepala agar saya diperbolehkan menjadi guru yang bisa berbagi praktek baik dalam komunitas belajar, dan mudah-mudahan rekan sejawat yang hadir ya Bu ya bisa memahami itu dan mau mendengarkan semua yang ingin saya sampaikan dan ingin sharing daripada ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan penggerak ini Bu. Begitu ya Bu. Berarti Ibu sudah mendapatkan solusinya dari masalah ini. Bagus itu Bu, pengalaman Ibu tersebut. Menurut Ibu nih Bu, dari skala 1 sampai 10, Ibu berada di posisi berapa seperti itu? Kalau sekarang ini masih 8 mungkin ya Bu ya, karena saya sudah menemui kepala sekolah, sudah
terlebih dahulu kepada rekan-rekan sejawat yang dekat terlebih dahulu sudah juga diusahakan Bu. Mungkin skala yang sekarang saya berada di posisi 8 mungkin Bu. Begitu ya Bu, berarti Ibu merasa sekarang masih di posisi 8 Iya. seperti itu. Tapi nanti akan berusaha ya Bu. Betul Bu. Supaya nanti kita bisa berada di posisi yang 10. Iya Seperti itu. Bu, betul. Iya, bagus Ibu. Kira-kira dari komitmen yang Ibu lakukan, siapa yang akan Ibu libatkan di sini Ibu? Yang pertama yaitu mungkin Bu sudah kepada kepala sekolah saya menemui beliau, nantinya kepada rekan sejawat terdekat terlebih dahulu Bu. Jadi saya merangkul teman-teman terdekat atau circle terlebih dahulu Bu, saya menyampaikan niat saya ini dan apakah mereka mau nantinya untuk berusaha membagikannya lagi kepada rekan sejawat yang lain begitu Bu. Begitu ya Bu. Baik, jadi menurut Ibu ini siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut seperti itu? Yang pertama mungkin dukungan dari kepala sekolah Bu. Ya. Yang kedua rekan sejawat ya Bu ya, terutama yang dekat terlebih dahulu Bu atau semata pelajaran begitu Bu. Ya. Nah itu mungkin yang akan saya libatkan betul Bu dalam mewujudkan semua keinginan-keinginan saya ini agar semua permasalahan yang ada pada pembelajaran saya dan pada murid teratasi dengan sempurna Bu. Baik Ibu, sudah bagus ya Bu. Dan di sini nanti bagaimana tindak lanjut ke depannya lagi ya Bu. Baik Bu Diana, gimana perasaannya setelah kita melakukan proses coaching seperti itu ya Bu? Gimana perasaan yang Ibu rasa sekarang seperti itu? Luar biasa Bu Rina, pada saat Ibu menanyakan tadi beberapa pertanyaan, itu membuat saya merasa rencana-rencana yang akan saya lakukan nantinya akan dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Dan Ibu Rina juga membimbing saya agar saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Ya. Terima kasih banyak ya, Bu ya, atas waktunya, Bu. Iya, sama-sama Ibu, sama-sama kita berdoa ya Bu, semoga apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan terwujud dengan maksimal ya Bu. Amin Bu. Iya. Sudah mengganggu waktunya, terima kasih banyak ya Bu Iya, ya. sama-sama Bu, sukses selalu ya Ibu. Iya, sama-sama Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Rina, selamat siang. Iya, selamat siang. Selamat Bu. siang. Maaf saya mengganggu ini. Iya, terima- Gimana tadi saya menyaksikan tentunya sehat Ibu ya? Iya, sehat Ibu. Baik Bu Rina, tadi saya sudah menyaksikan saya sebagai pengamat observer melihat proses coaching Ibu Rina dan Ibu Diana ya, luar biasa sekali. Sangat menginspirasi ya seorang guru calon guru penggerak dengan berbagai masalahnya yang luar biasa. Tidak masalah, yang penting hal-hal seperti itu harus terus kita pupuk tentunya dengan harapan ada perubahan lagi yang lebih baik lagi buat kita ke depan. Baik Bu, ini untuk pasca observasi ada beberapa yang harus kita refleksi, ada beberapa yang akan kita evaluasi, yaitu proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coach Ibu tadi, Bu Diana. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari catatan-catatan penting yang sudah saya buat, beberapa poin. Tentunya tidak akan keluar dari proses coaching Ibu tadi. Baik, Ibu. Mungkin yang pertama saya langsung saja ya, biar kita lebih menghemat waktu ya Bu Rina ya. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching bersama coach Ibu Diana tadi? Baik Ibu, saya sudah melakukan proses coaching Iya. dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut mengalir dan coach saya bisa menceritakan permasalahannya dan dapat menemukan solusinya seperti itu Ibu. Iya, bagus ya Bu ya. Dari yang terjadi atau dari proses tadi kita sudah terlihat ya. Baik Bu, proses coaching Ibu tadi sudah sesuai dengan proses alur tirta ya. Iya, Bu. Ibu sudah berusaha menggali permasalahan dan menggiring coach menemukan solusinya dan langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut selama proses coaching berlangsung tadi. Jadi sangat sekali mengarahkan ya, sangat sekali menggiring, mengeksplor pertanyaannya sangat berbobot sekali kepada coach kita tadi. Selanjutnya nih Bu,
apa yang ingin Ibu kembangkan ini? Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching tadi terjadi? Baik Ibu, setelah proses coaching yang saya lakukan tadi bersama Ibu Diana, yang mana tadinya saya aja yang jadi coach, Ibu Diana yang jadi coachnya. Iya, betul. Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami alur tirta, Ibu. Iya, alur tirta. Sehingga saya lebih memahami proses coaching dengan baik lagi, gimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga coach saya bisa mencari solusinya dari masalah yang dia hadapi seperti itu. Wah, betul ya. Tadi saya juga melihat Ibu alurnya sangat sesuai dengan yang sudah kita sepakati di pra kemarin, itu alur tirta. Dan tentunya Ibu memberikan perhatian penuh tadi kepada coach kita. Tentunya ini kita hadir sepenuhnya untuk mereka dengan harapan mereka dapat menemukan sendiri solusi yang sangat luar biasa untuk permasalahan yang dia hadapi dalam lingkungannya, khususnya di tempat Ibu Diana mengajar. Baik Ibu, saya berharap nih pertemuan kita ke depan ini atau ke depannya lah, mungkin kalau kita ada kesempatan kita ketemu lagi nih ya Bu ya. Tapi saya berharap ke depannya Ibu Rina khususnya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi, sehingga proses ini dapat memberikan manfaat. Mungkin bukan hanya ke Bu Diana, nanti akan ada rekan-rekan sejawat Ibu ataupun ada yang teman-teman Ibu yang ingin melakukan proses coaching bersama Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas pertemuan yang luar biasa ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Rina, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Endang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar Ibu baik juga. Bisakah saya minta waktu Bu? Saya ingin ngobrol sebentar bersama Ibu. Apakah bisa Ibu? Oke. Berarti Ibu hari ini ngajar ya? Istirahat itu. Istirahat. Sekarang guru mapel yang masuk. Guru mapel yang masuk. Oke. Baik, saya kebetulan hari ini agak senggang nih Bu. Jadi bisa menyediakan waktu untuk Ibu tentunya agar kita bisa sharing diskusi ya. Boleh Bu? Tidak masalah. Baik Ibu, terima kasih Bu. Begini Ibu, ada sedikit permasalahan di sekolah Bu, yang mana saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengolah kelas Bu. Oke, bagus itu Bu, itu hal yang luar biasa, itu harus kita lakukan itu setiap saat kita masuk ke dalam kelas. Kira-kira tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut apa? Ini Bu, saya ingin sekali menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saat pembelajaran berlangsung Ibu. Oke, bagus Bu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan agar tujuan yang Ibu rencanakan ini tercapai? Yang sudah lakukan yaitu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi hasilnya belum efektif Ibu. Oh begitu. Sudah berbagai metode ya, tapi belum efektif. Kira-kira dari situasi tersebut apa yang menjadi tantangan Ibu untuk mencapai tujuan ini? Kalau tantangannya begini ya Bu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara di saat jam pembelajaran berlangsung Ibu. Ada yang suka berjalan, mengganggu teman di saat pembelajaran. Iya betul. Bahkan di saat diberi tugas masih ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan Ibu. Maklumlah mungkin karena anak SD ya Bu, jadi tingkat keinginan untuk bermainnya sangatlah tinggi sekali Bu. Dan rasa tanggung jawabnya sangat kurang sekali Bu. Baik, begitu. Jadi banyak faktornya ya Bu ya. Bu. Baik Bu, kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Saya saat ini membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung Bu. Gimana agar mereka bisa fokus di saat pembelajaran berlangsung dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi supaya pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Betul Ibu. Memang ya, memang seperti itu situasinya ya Bu ya. Oke, kita lanjut Ibu. Kira-kira untuk mengendalikan murid tersebut, khususnya murid yang suka berbicara pada saat jam pembelajaran berlangsung, apa yang akan Ibu lakukan untuk hal itu?
Oh, yang saya lakukan yang pertama itu perlu memahami penyebab murid yang suka berbicara di saat jam pembelajaran berlangsung, Ibu. Iya. Setelah itu saya akan melihat murid apakah dia membutuhkan perhatian kita Iya. atau perhatian dari teman-temannya seperti Iya, itu, iya. Ibu. Oh, berarti Ibu merasa mungkin dia membutuhkan perhatian dari Ibu gitu ya, atau Ya, dari atau temannya. kurang memahami materi pembelajaran yang sedang kita berikan kepada Berarti anak itu tersebut. yang Ibu rasakan Iya. ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira kan kita sudah berbincang nih Ibu. Ibu sudah tahu situasinya seperti apa, tantangannya seperti apa. Apa solusi dari permasalahan yang terjadi ini, jalan keluarnya apa yang akan Ibu ambil? Saya akan mencoba memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan minat dan belajarnya, Ibu. Bagus itu Bu, memang ya. Berarti seperti itu cara Ibu ya mencarikan solusinya. Baik, berarti dari hal tersebut Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Itu sangat bagus, luar biasa itu Bu. Nah, kalau kita rentangkan ya dari pengalaman itu kita rentangkan angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu sekarang berada di posisi nomor berapa ini? Begini ya Bu, kalau menurut saya berada pada di posisi 7, Ibu. 7, ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena presentasi murid yang berbicara atau yang tidak fokus di saat jam pembelajaran masih 30%. Masih 30%. Mereka harus dibimbing agar tidak berbicara lagi di saat jam pembelajaran berlangsung. Oh, begitu. Bagus Ibu, itu sangat luar biasa sekali ya. Karena dari rentang itu Ibu sedang berada di posisi 7 ya. Jadi, oke, baik. Setelah Ibu mengatasi masalah tersebut, apakah Ibu mempunyai nih strategi khusus untuk menghadapi siswa yang masih suka berbicara pada jam pembelajaran berlangsung tadi? Ada Ibu, strategi yang saya ambil yaitu saya memanggil siswa tersebut setelah jam pembelajaran selesai. Mungkin itu di waktu jam istirahat atau di waktu jam pulang sekolah. Saya memanggil paling agak 5 menit seperti itu ya Bu, dan memberikan pemahaman kepada mereka kalau pembelajaran yang mereka pelajari itu gunanya untuk mereka juga. Iya, betul Ibu. Karena yang akan merubah diri mereka hanya mereka sendiri. Itu ya. Oke, baik. Kira-kira dari hal yang sudah terjadi atau dari solusi yang Ibu temukan untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa sih yang bisa Ibu ambil gitu? Kalau yang bisa saya ambil, menurut saya sangat banyak sekali Ibu. Salah satunya adalah penanaman karakter ya kepada anak didik dan mengarahkan anak tersebut ke arah yang lebih baik. Penanaman karakter ya Ibu ya. Apakah selama proses ini berlangsung ya, selama proses Ibu memberikan strategi khusus kepada siswa yang suka berbicara ini, Ibu mengalami hambatan tidak untuk melaksanakan rencana Ibu? Kalau selama proses berlangsung, alhamdulillah berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang saya harapkan Ibu. Yang Ibu rencanakan. Oke, baik Ibu. Itu sangat bagus sekali ya. Berarti tidak ada halangan sama sekali. Tentunya itu berjalan dengan sesuai yang Ibu rencanakan. Tentunya dalam pelaksanaan ini Ibu mempunyai komitmen sendiri ya untuk bisa melaksanakannya. Siapa yang akan Ibu libatkan dalam progres Ibu ini? Ya. Dalam masalah ini yang saya libatkan yaitu yang pertama rekan sejawat. Setelah itu saya akan melibatkan guru mapel. Kan guru kelas ya Bu kalau di SD. Jadi di sini kami ada guru agama sama guru PJOK. Jadi saya akan melibatkan mereka juga. Dan yang sangat saya libatkan sekali yaitu wali murid Ibu. Jadi kita bisa memanggil wali murid tersebut bagi siswa yang bermasalah. Jadi untuk membicarakan perkembangan siswa ini gimana seperti itu. Luar biasa Ibu ya, ada kolaborasi dengan rekan sejawat, tentunya ada bersama orang tua ya, yang sangat perlu sekali ya, karena kita luar biasa itu sekali strateginya sangat mumpuni ya. Baik Ibu, tentunya hal-hal ini kita berharap dapat kita laksanakan, dapat Ibu lakukan dengan harapan nanti Ibu akan menemukan solusi dan langkah-langkah yang efektif agar
rencana untuk anak-anak kita yang ngobrol di jam pembelajaran ini menemukan jalan keluar. Itu sangat luar biasa sekali. Iya. Wah, sangat menyenangkan sekali ya, Bu. Iya, pasti itu. Setelah saya sharing bersama Ibu dan tentunya sangat menginspirasi sekali, Iya, Bu. betul. Dan juga dapat memberikan langkah apa yang akan saya lakukan untuk berikutnya, Ibu. Iya, betul sekali Bu. Gunanya kita sharing dan diskusi ini, saya ingin memfasilitasi Ibu, ingin membantu Ibu, dalam arti kata itu dari Ibu jalan keluarnya sendiri dengan harapan apa yang Ibu lakukan ini betul-betul dapat terlaksana, dan tentunya saya sebagai coach di sini akan siap membantu Ibu kapanpun Ibu Rina membutuhkan. Bukan hanya untuk masalah ini saja nih Bu ya, mungkin ada masalah-masalah lain di pelajaran ataupun dengan persiapan supervisi atau apa nanti ya. Insya Allah saya akan bersedia membantu Ibu. Baik, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Ya sama-sama Bu Rina, mudah-mudahan kita lanjut lagi ya untuk sharing dan diskusinya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Ibu. Iya sama-sama Ibu, mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Endang? Kabar baik Bu. Ada apa kesini Bu Endang? Ya maaf mengganggu waktu istirahat siang Ibu. Tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sharing, saya diskusi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk itu? Seluas-luasnya untuk Bu Endang. Terima kasih Ibu. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Ibu, tentunya dengan harapan nanti saya dapat menentukan langkah-langkah berikutnya yang akan saya lakukan. Yang pertama, sebenarnya saya menemui Ibu nih, maksudnya saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Itu permasalahan yang sedang ingin saya diskusikan ini. Sebagai guru ya Bu ya. Ya. Memang itu sering permasalahan yang kita hadapi. Betul. Jadi tujuan Ibu datang ke sini apa maksudnya gitu ya Bu ya? Begini Bu, saya di dalam kelas itu saya ingin menciptakan pembelajaran yang kondusif, nyaman, menyenangkan, membahagiakan untuk anak-anak saya dulu dari kelas. Tapi tentunya bersama siswa saya, bukan hanya saya saja yang bahagia, tapi juga siswa saya. Kira-kira. Ya Bu Endang, apa ukuran keberhasilan nantinya dari pertemuan ini Bu Endang? Di sini ukuran keberhasilan saya atau tujuan saya nih agar tercapai tujuan ini, pertama saya sudah melakukan berbagai cara nih, atau ibarat katanya metode pembelajaran lah. Tetapi dari sekian banyak metode yang saya lakukan, saya merasa belum efektif juga agar pembelajaran saya ini menyenangkan. Begitu kira-kira itu. Dari skala 1 sampai 10, di mana sekarang posisi Ibu Endang itu? Kalau dikatakan skala 1 sampai 10, saya belum bisa mengatakan saya berada di posisi yang paling oke lah Bu. Tapi yang jelas saat saya datang ke kelas itu, saya merasa setiap hari ada saja tantangannya. Kenapa saya katakan setiap hari ada saja tantangannya? Karena saya merasa sangat kesulitan mengendalikan siswa yang suka sekali berbicara saat proses pembelajaran ini berlangsung. Jadi saya sudah berusaha. Kalau diukur antara angka 1 sampai nomor 10, saya berada di posisi 7 lah kira-kira gitu. Posisi 7 dengan permasalahan ini. Iya, betul. Kira-kira ada kesempatan yang Ibu miliki Bu untuk melakukan perubahan itu Bu? Kesempatan itu selalu Bu, pasti ada selalu. Khususnya di saat jam pembelajaran saya berlangsung ya. Baik Bu Endang, kira-kira apa saja kekuatan yang Ibu Endang miliki yang nantinya dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Kekuatan yang saya miliki itu terutama dari diri saya sendiri, Bu. Tentunya saya harus mempunyai strategi khusus untuk menghadapi anak-anak saya yang memang dalam arti kata mungkin begitu cara mereka memenuhi kebutuhannya, tetapi cara yang mereka lakukan itu
mengganggu temannya gitu. Dan tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi saya dengan sumber daya yang saya punya. Saya harus bisa mengendalikan siswa ini agar mereka tuh fokus di jam pembelajaran. Itu kira-kira itu. Berarti apa hambatan yang Ibu hadapi sekarang ini, Bu Endang? Kalau saya katakan hambatan, sebenarnya tidak ada hambatan sih. Tidak ada hambatan kalau saya berjalan di langkah-langkah yang akan saya lakukan kepada anak-anak saya yang masih berbicara sambil belajar ini. Hambatannya tidak ada. Yang jelas saya harus konsisten dan komitmen dengan apa yang akan saya lakukan. Berarti Ibu sudah menemukan solusinya ya Bu ya? Saya sudah berusaha untuk melihat lebih jauh dari sisi yang berbeda. Mungkin saya berpikir, pertama saya berpikir kenapa sih mereka kok berbicara sambil belajar mereka ada saja yang dibicarakan. Saya harus menanyakan, mungkin salah satu faktornya mungkin mencari perhatian, mungkin perhatian saya sebagai ibu atau teman-temannya. Terus yang kedua mungkin mereka merasa tidak mengerti dengan materi yang saya sampaikan, atau mungkin pemilihan metode saya yang tidak tepat. Nah, jadi saya harus memberikan perhatian khusus ini untuk anak-anak saya yang masih berbicara sambil belajar ini. Betul. Apa rencana Bu Endang sekarang untuk mencapai tujuan itu? Rencana saya tentunya saya akan memanggil secara khusus anak ini. Dia ada beberapa orang, tapi cukup mengganggu. Saya akan mencoba memanggil sendiri. Nanti mungkin di sela-sela waktu istirahat, ya saya akan izin dulu kepada guru mapel yang mengajar di kelasnya. Dengan harapan ini kan salah satu pembinaan karakter Ibu ya, karena mendidik pikiran tanpa mendidik hati kan bukan pendidikan namanya. Betul. Tentunya kita harus sebanding antara pikiran mereka didik, hatinya juga harus mereka didik dalam arti kata pembentukan karakter. Mungkin kalaupun tidak bisa di jam pembelajaran, nanti saya akan mencoba lah di saat mereka sudah pulang, saya akan mencoba melakukan pendekatan kepada mereka dengan harapan ada perubahan ke depan. Nah, seperti itulah kira-kira. Betul Bu. Mungkin ada prioritas mungkin Bu? Kalau prioritas yang jelas saya lebih mengutamakan jam pulang sekolah ya, karena takut mengganggu juga mereka nanti. Dalam arti kata saya akan mencoba dengan mereka dulu. Kalaupun nanti tidak bisa saya lakukan, saya akan mencoba jalan lain gimana supaya apa yang saya lakukan ini betul-betul tercapai sehingga anak-anak saya nyaman berada di kelas. Berarti Ibu mencari strategi selalu ya Bu ya? Mencari strategi selalu, jangan istilahnya konsisten kita kepada anak-anak kita. Betul Bu. Apa ukuran mungkin dari keberhasilan yang akan Ibu lakukan? Kalau bicara ukuran, tentunya tidak akan mampu saya sendiri yang akan bekerja. Pertama, otomatis saya sebagai guru, saya harus siap berkolaborasi pertama kepada kepala sekolah, istilahnya menyampaikan masalah-masalah anak tersebut mungkin dengan kegiatan sering dan diskusi juga dengan kepala sekolah, dengan harapan kepala sekolah bukan hanya nanti mungkin banyak guru lainnya bermasalah gitu, tapi mungkin adanya di saya. Selanjutnya setelah itu saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan beberapa guru yang terlibat langsung di kelas tersebut. Dan solusi terakhir saya akan mencoba untuk bertemu dengan anak atau orang tua dari anak ini. Mungkin permasalahannya bukan dari dalam dirinya, mungkin faktor dari luar dirinya, mungkin saja orang tua, lingkungan, ataupun hal-hal lain yang tidak bisa saya kendalikan secara keseluruhan di sekolah. Seperti itu kira-kira. Bagus Bu Endang. Bagaimana jangka waktunya ya, Bu? Kalau berbicara jangka waktu ya, tentunya selama proses pembelajaran saya berlangsung, dengan harapan di proses ini, terutama semester ini, tentunya secara berkala nanti akan saya lihat bagaimana progres anak ini. Saya akan mencoba mengamati terus, mudah-mudahan dengan adanya pembinaan secara konsisten, kontinu ini anak-anak ini betul-betul memberikan dampak yang luar biasa khusus untuk dirinya aja dulu gitu. Baru nanti akan berimbas kepada teman-temannya dan lingkungan. Iya betul Bu Endang. Bagaimana Ibu mengatasinya mungkin Bu, atau mengantisipasi gangguan-gangguan nanti dari solusi yang Ibu ada? Iya, saya mengutamakan skala prioritas tadi ya Bu ya. Kalau seandainya tidak begini, saya harus begini. Kalau tidak begini, saya harus begini. Jadi tidak hanya satu jalan, sehingga ada nanti beberapa langkah yang akan saya lakukan agar permasalahan saya ini betul-betul bisa saya temukan langkah-langkah yang konkret
agar hasilnya tentunya anak-anak ini kan berproses, Ibu tidak bisa dalam waktu cepat, pasti ada tahap-tahapnya. Benar sekali Bu Endang. Apa komitmen Bu Endang terhadap rencana-rencana aksi yang Iya, ingin kalau dilakukan? berbicara komitmen, kembali lagi ke diri saya tentunya. Saya tidak bisa memaksa anak untuk langsung cepat berubah. Yang jelas saya dulu harus memulai dari diri saya. Nanti akan saya imbaskan kepada anak-anak ini. Mungkin memberikan contoh-contoh atau role model lah. Seperti ini loh nak, seperti ini loh nak. Karena anak-anak kita ini kan memang seperti itu zamannya. Mungkin ada seorang tokoh idola atau ada begini, sehingga mereka nampak terlihat nyata bahwa perubahan itu akan membawa kebaikan untuk mereka. Bagus Bu. Mungkin siapa kira-kira Bu yang dapat Ibu libatkan Iya. dalam mengatasi semangat Ya, dalam mengatasi masalah ini ya tentunya pertama orang tua siswa itu paling utama. Terus yang kedua, sebelum itu saya masuk ke orang tua, saya akan mencoba di dalam dulu. Saya akan mencoba berbicara dengan kepala sekolah, terus mungkin dengan bidang wakil kesiswaan, karena saya berada di SMK ya Bu ya, jadi otomatis saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru BK-nya atau dengan guru agamanya, penanaman budi pekertinya, dan tentunya nanti akan mencoba berkomunikasi dengan wakil kesiswaan, karena saya yakin ada anak-anak lain yang mungkin mempunyai masalah yang berbeda dari anak yang saya hadapi. Yang jelas, solusi terakhir apabila itu tidak bisa kita lakukan di dalam sekolah, kita akan mencoba melibatkan orang tua sebagai emosional yang lebih dekat dengan anaknya, seperti itu. apa kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk melancarkan segala rencana? Yang dapat membantu saya yang terutama otomatis kesediaan dari teman-teman yang berkolaborasi, waktu saya yang luas untuk membina anak ini itu terutama, terus dukungan dan support tentunya dari kepala sekolah, karena bagaimana dan bagaimanapun saya tidak akan bisa jalan sendiri. Sekolah ini sekolah yang besar, punya siswa yang banyak, tentunya yang paling utama itu adalah kepala sekolah kita sebagai pimpinan siap membantu kita, mensupport kita dari segi apapun, terutama dari semangatnya bahwa ini tugas yang mulia untuk membina karakter. Bagus sekali Bu Endang. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching yang kita lakukan hari ini Bu Endang? Istilahnya agak lepas, agak lebih ringan Ibu ya. Lebih ringan karena saya merasa karena guru itu kan juga manusia, dia punya keterbatasan untuk punya keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Dia butuh orang yang bisa mendengarkan, sharing, dalam arti kata tidak menggurui gitu ya. Kita berharaplah proses coaching ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama ya Bu. Enggak masalah Bu Endang. Kita ketemu lagi nanti, mana tahu ada lagi permasalahan saya nanti yang mungkin butuh didengar gitu, butuh diberikan langkah-langkah yang oke, atau menggali apa yang ada di dalam diri saya. Kadang-kadang kita tidak menyadari nih kemampuan yang ada di dalam diri kita. Tapi saat orang bertanya, kita muncul. Iya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya Bu Endang ya. Betul, Saya berharap dari proses pertemuan ini juga bisa menjadi suatu batu loncatan agar Bu Endang lebih ke depannya lebih jauh, lebih bermanfaat bagi muridnya nanti ya Bu ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih loh Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu Endang. Semoga Ibu selalu sehat ya. Amin. Ibu juga. Sama-sama. Terima kasih.